Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya kalian di sana? Semoga kalian di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi tentang sistem reproduksi pada manusia, yaitu pada submateri yang terakhir tentang berbagai macam penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusia. Oke anak-anak, selamat belajar dan tetap semangat. Penyakit sistem reproduksi manusia yang pertama yaitu kandidiasis atau keputihan. Kandidiasis atau keputihan ini merupakan penyakit yang muncul pada organ reproduksi perempuan, ditandai dengan munculnya gumpalan seperti endapan susu berwarna putih yang disebabkan karena infeksi jamur Candida albicans. Keputihan ini juga dapat muncul akibat ketidakseimbangan hormonal yang disebabkan oleh kegemukan, pasca menstruasi, kehamilan, atau pemakaian alat kontrasepsi dan penggunaan obat-obatan tertentu. Juga bisa disebabkan karena kadar gula darah yang terlalu tinggi. Untuk mencegah atau mengurangi kandidiasis atau keputihan ini bisa dilakukan dengan cara menjaga agar di bagian intim wanita tidak terlalu lembab, atau juga bisa dilakukan dengan menggunakan sabun khusus pembersih wanita dan selalu menjaga kebersihan dan kelembapan organ intim wanita. Penyakit sistem reproduksi pada wanita yang kedua yaitu kanker rahim. Kanker rahim adalah kanker jaringan endometrium atau kanker yang sering terjadi di endometrium di mana janin itu tumbuh. Penyebab kanker rahim ini belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko kanker rahim, antara lain mengalami diabetes, berat badan berlebih, dan mulai menstruasi terlalu dini atau menopause terlambat. Kanker ini sering terjadi pada wanita usia 60-70 tahun. Penyakit sistem reproduksi pada wanita yang ketiga adalah kanker serviks. Kanker serviks adalah keadaan di mana sel-sel abnormal tumbuh di seluruh lapisan epitel serviks. Penyebab utama kanker serviks adalah infeksi virus Human Papilloma Virus atau HPV. Gejala kanker serviks. Gejala kanker serviks ini penting untuk diketahui bagi para wanita karena biasanya keberadaan kanker serviks ini baru diketahui setelah kondisi sudah cukup parah. Gejala awal kanker serviks ini ditandai dengan area nyeri yang terjadi pada tulang panggul, kemudian nyeri selama hubungan seksual. Yang ketiga, menstruasi bercak atau menstruasi abnormal atau menstruasi berat atau menstruasi yang tidak teratur. Kemudian keputihan yang abnormal atau pendarahan abnormal vagina. Juga ditandai dengan kelelahan, mual, dan penurunan berat badan. Selain disebabkan oleh infeksi virus HPV, ada faktor lain yang bisa meningkatkan seorang wanita itu terkena kanker serviks, yaitu yang pertama, bergonta-ganti pasangan seksual, yang kedua, merokok, dan yang ketiga memiliki penyakit menular kelamin, contohnya herpes, kutil kelamin, dan HIV atau AIDS. Untuk mencegah terjadinya kanker serviks ini bisa dilakukan dengan cara tidak bergonta-ganti pasangan, tidak merokok, kemudian melakukan pap smear, sehingga dengan melakukan pap smear ini bisa diketahui lebih awal adanya kanker serviks sehingga bisa diobati. Dan yang ketiga bisa melakukan vaksinasi kanker serviks. Penyakit sistem reproduksi yang keempat yaitu kanker ovarium. Kanker ovarium ini ditandai dengan gejala yang pertama rasa berat pada panggul, yang kedua pendarahan abnormal pada vagina, yang ketiga perubahan saluran fungsi pencernaan. Untuk penanganannya bisa dilakukan dengan cara pembedahan atau dengan cara kemoterapi.
Penyakit sistem reproduksi yang kelima yaitu endometriosis. Endometriosis adalah keadaan di mana jaringan endometrium tumbuh di luar uterus, bisa tumbuh di ovarium atau oviduct. Penyakit ini ditandai dengan gejala nyeri pada perut, nyeri pada pinggang, dan nyeri ketika menstruasi. Jika tidak segera ditangani, penyakit ini bisa menyebabkan sulit terjadi kehamilan. Penanganannya bisa dilakukan dengan cara bedah laser atau pemberian obat-obatan. Penyakit sistem reproduksi yang keenam yaitu HIV atau AIDS. HIV atau AIDS merupakan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga dalam waktu yang lama penderita tidak memiliki sistem kekebalan tubuh. Akibatnya penderita dapat terbunuh oleh penyakit infeksi ringan seperti flu atau tifus. Apa itu HIV? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh. Virus ini menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai macam penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut dengan AIDS. Apa itu AIDS? AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Penyebab HIV/AIDS adalah pergaulan bebas dan seringnya melakukan hubungan seksual beresiko atau bergonta-ganti pasangan seksual. Penularannya bisa melalui berbagai cara, di antaranya adalah hubungan seks, berbagi jarum suntik, dan transfusi darah. Sampai saat ini, belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV/AIDS. Namun ada beberapa jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Penyakit sistem reproduksi yang ketujuh yaitu gonorrhea atau kencing nanah. Gonorrhea atau kencing nanah merupakan penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini bisa menular melalui seks bebas. Gejalanya diantaranya adalah keluar cairan berwarna putih, rasa nyeri pada saat kencing, pada pria, mulut uretra bengkak dan agak merah. Penyakit sistem reproduksi yang ke-8 yaitu sifilis. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri berbentuk spiral yaitu Treponema pallidum. Penyakit ini dapat menyerang berbagai organ dalam tubuh dan ditularkan melalui hubungan seksual, transfusi darah, dan melalui plasenta dari ibu ke bayinya. Penyakit sistem reproduksi yang ke-9 yaitu herpes simplex genitalis. Herpes simplex genitalis merupakan gangguan bagian luar kelamin berupa gelembung-gelembung berisi cairan. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus herpes. Gejalanya dapat berupa demam dan menimbulkan sensasi perih bila tersentuh. Bila menginfeksi sampai bagian dalam organ wanita, virus ini bisa menyebabkan nyeri sendi hingga rasa pegal di pinggang. Pengobatan penyakit ini dengan obat antivirus. Untuk pencegahannya bisa dilakukan dengan cara menjaga organ intim wanita agar tidak terlalu lembab dan tetap bersih. Demikian anak-anak materi tentang berbagai penyakit pada sistem reproduksi manusia. Bagaimana, mengerikan bukan? Tentunya sangat mengerikan sekali ya. Lah, supaya kita semua bisa terhindar dari salah satu dari berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia tadi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jaga selalu kesehatan, jaga kebersihan organ reproduksi kita. Kemudian yang kedua, hindari pergaulan bebas. Jangan melakukan hubungan seksual sebelum halal atau menikah. Jangan bergonta-ganti pasangan. Intinya kalau kita taat pada agama, maka
insya Allah kita akan terbebas dari semua penyakit penyakit pada sistem reproduksi manusia. Oke anak-anak, sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi cerdas milenial.